وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata penulis hafizahullah, fal hadithul awal, hadis yang pertama. Yang mana itu? Nabi minta izin ziarah kubur. Ajaza ziyarat al-qubur, membolehkan ziarah kubur. Ba'da izkanat mamnu'atan, setelah sebelumnya dilarang. Apa sebab dilarang dulu? Sebab banyak orang tersesat gara-gara kuburan. Yang fitnah kubur ini luar biasa ya. Orang di dalam difitnah juga, yang di atas juga terfitnah juga. Ya, makanya banyak orang tersesat gara-gara ziarah kubur di masa jahiliyah itu. Sebab banyak mereka meminta ke orang dalam kuburan. Dianggap keramat, dianggap wali, dianggap saleh. Jelas ya? Maka di awal Islam dilarang oleh Nabi SAW ziarah kubur. Nah, ini selalu syirik-syirik dalam ibadah itu banyak terkait dengan orang mati. Itu masalah. Orang yang sudah mati. Ini kalau yang masih hidup pasti ditolaknya. Kalau betul dia soleh pasti ditolaknya. Sempat Syekh ini orang soleh nih terkenal ahli ibadah Pekanbaru. Misalnya Abidu Riau, ahli ibadah Riau misalnya. Nah, Abidu Riau, ahli ibadah Riau. Kalau betul dia soleh, lalu orang bertawassul kepadanya di masa hidupnya, ya Allah dengan kemuliaan Syekh. Sebut nama saya. Nah, antum dengar itu pasti antum larang. Kalau antum soleh. Tapi kalau antum pak soleh aja enggak. Ya. Tapi kalau antum soleh dengan arti mengikuti sunnah Nabi SAW pasti antum larang. Enggak, saya enggak boleh. Nah, tapi kalau antum biarkan, saya ragu dengan kesolehan antum. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya banyak diambil tawasul dengan orang mati. Yang kedua, syaitan pun bermain di situ banyak. Jadi berjalanlah Abdul Aziz ini malam-malam kan, nyelatakui lewat kuburan kan. Memang di Indonesia ini orang rata takut di kuburan. Ya. Di Indonesia orang rata-rata takut ke kuburan. Dulu waktu kecil asal salah tunjuk kuburan, gigit sampai lokam. Dah sering kena gigit nih tuh. Nah, salah tunjuk. Tak boleh tunjuk kuburan katanya. Entah apa, subhanallah. Kinilah kodok nunjuk lah, tak apa-apa, tak lokam-lokam. Dulu waktu kecil-kecil, ya, asal salah tunjuk, gigit itu katanya orang tua. Terpaksa digigit sampai kesakitan kita buat. Ya. Dan kalau lewat kuburan orang rata-rata takut, betul? Nah, di saat takut itulah main setan. Nah, tampil cahaya dari kuburan. Nah, gitu kan? Lalu melihat cahaya itu, oi, keramat rupanya kuburan. Saya itu apa? Nampak cahaya di situ katanya. Atau ada kadang-kadang preman kampung itu yang nakal kadang. Ambil lampu senter ya kan. Ada walaupun cahaya. Ada juga ngaku tuh. Dan buat lampu terus sejinya katanya. Ya pas dia lewat dia ketakutan, saya senter ke atas katanya. Pandailah dia bermain dengan cahaya tuh. Akhirnya sejak itu terkenalah kuburan itu keramat. Nah, syaitan akan main nanti. Orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu, dimainkan. Ya, pergi dia ke kuburan misalnya, tidak ada dikasih sedekah. Nanti pas makan mules dia. Nanti ditafsirkan barangkali karena tidak kasih sedekah. Pas dia ke situ, kasih sedekah, hilang mulesnya. Padahal sebelumnya sudah minum enterostop sebenarnya. Ya Allah musta'an. Jadi siapa yang pastikan cahaya itu cahaya keramat? Siapa? Rata-rata juga tidak dengan ilmu. Makanya ada ketika ada yang mengatakan ke saya, ceritakan ada si fulan dia nuntut belajar ya sampai ke tingkat hakikat gitu. Jadi si bisa sholat tanpa jejak kakinya ke lantai. Saya bilang, saya ingin hadir ketika dia sholat.
Ya, saya ingin hadir dia ketika dia salat. Kalau masih bisa, saya nak belajar. Saya nak belajar. Iya, apa sebenarnya? Karena pasti ada rahasia di situ. Kalau alasannya antum harus masuk dulu jalan kami, baru kami buka, berarti ini sudah melimpang. Sudah melimpang. Harus picikan mata dulu, benar. Ya, picing mata setengah jam dulu katanya. Nah, kalau sudah main picing-picing mata, nipu tuh tuan-tuan. Kan main nipu tuh, main cinduk-cinduk tuh kayak tuh. Ya picing mata, hilang semua, mana cari. Ya kan? Itu ilmu kenek-kenek dulu udah tahu gitu, kayak gitu, picing-picing mata. Coba jangan pakai picing mata. Allah musta'an. Alhamdulillah sampai di sini belum pernah saya diberi kesempatan untuk melihatnya. Ada pula yang sholat di atas pohon kan? Ngapain di atas pohon sholat? Mungkin payah-payah aja. Nah. Ada pula yang coba sholat di atas air. Airnya terbenam. Haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Dan ini makanya fitnah kuburan itu luar biasa kaum muslimin. Di sinilah pentingnya kita berilmu. Di sini pentingnya berilmu. Maka Nabi katakan wala taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburan kan sebagai tempat ibadah. Wa sallu alayya fa inna salatakum tabluni haitsu kuntum, karena salat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka hadis pertama membolehkan kita ziarah kubur. Iz kanat mamnu'an, setelah sebelumnya dilarang. Saddan li zara'i syirki wal i'tiqadi fil quburi wa ashabiha, untuk menutup jalan kesyirikan dan jalan keyakinan-keyakinan yang diyakini terhadap kuburan dan orang-orang yang di kuburan itu. Jadi kenapa dilarang oleh Islam? Supaya tidak ada keyakinan-keyakinan sesat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Islam. Mimma kana alaihi ahlul jahiliyah, yang dulu sudah biasa di masa jahiliyah. Falamma istahkamat tauhidu fi qulubihim, di saat tauhid sudah menguasai hati mereka, artinya sudah dominan tauhid di dalamnya, wa tamakkana minhal iman, dan iman sudah kokoh dalam hati manusia, ajazah syari', kembali diizinkan oleh pembuat syariat, siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala wajhi tazkiri, dengan tujuan untuk mengingatkan, wal idhati, untuk memberi nasihat dan pelajaran, wal ibrah, dan mengambil ibrah. Ini dulu apa nih? Masya Allah, ya, orang Bagah tuh di Pasau, nggak tahu kan orang Bagah di pasar kan, sehingga orang ketakutan terus kalau dia lewat, dan selalu pungutan liar. Ada cerita dulu, tapi tentu suka cerita juga. Nggak usah lah ya, nggak usah lah nanti. Nah, nggak usah lah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah semua. Akhirnya ujung-ujungnya ke kuburan juga. Jadi ibrah bagi kita. Ini orang, na'udzubillah, mati dalam kehinaan. Ya, orang Bagah tapi dikeroyok orang pasar itu. Misalnya, la qadarallah. Atau Masya Allah, orang yang mati dalam menuntut ilmu misalnya, atau jihad fisabilillah, juga jadi ibrah bagi kita. Masya Allah, alangkah beruntungnya orang ini, ya, husnul khatimah, mati di hari Jumat sedang sholat, mudah-mudahan tanda husnul khatimah. Atau ada orang yang Masya Allah, ya, orang yang senantiasa berbakti kepada ayah dan ibunya, sampai-sampai kan dalam riwayat itu dia tidak makan dan istri serta anaknya kecuali setelah orang tuanya. Nah, mati dalam keadaan demikian, Masya Allah, akhirnya terdorong pula kita untuk memperbaiki akhlak kita pada orang tua. Jelas ya? Atau misalnya abang ini betul-betul barokah hidupnya, uangnya memang banyak, sehingga banyak pula istrinya, dan adil di antaranya, dapat ibrah pula antum. Mudah-mudahan lepas ziarah itu langsung dapat duit banyak.
Dan misalnya dan ibrah. Atau mati dalam keadaan miskin. Alhamdulillah. Ya ternyata kaya miskin sama juga tempatnya. Maka itu barangkali hikmah juga kaum muslimin. Kenapa kuburan tak boleh dibina? Supaya ibrahnya lebih nampak. Raja pun kuburannya sama dengan rakyat biasa. Tapi setelah dibina, besok saya kalau mati ada nggak dibangun seperti ini kan? Apalagi kalau di kota besar karena kuburan dibangun, nggak pakai pajak, nggak bayar pajak, digali orang. Nah, orang nggak bayar ilmu, risau dia kuburannya digali, ya kan? Sama dengan kita kalau nggak punya rumah disuruh pindah dikontrakan. Padahal nggak ada masalah, nak dikubur tak dikubur, nak dipindah tak dipindah kubur, nak bayar pajak tak bayar pajak, orang mati tak ada masalah dong. Yang hidup bikin masalah. Makanya antum nanti setelah mati jangan bikin setelah mati jangan bikin masalah. Ya orang nak dikubur gara-gara dibangun kuburan antum tak dapat kuburan di situ. Akhirnya terpaksa penggalangan dana lagi bikin lahan kuburan baru. Biarin aja lah kuburan seperti biasa. Nak digali tidak. Yang menentukan bukan itu. Bakti antum pada orang tua bukan dengan bangun kuburan, tetapi dengan berdoa, bersedekah dan seterusnya untuk orang tua kita. Masyaallah kiram dirahmatillah. Ini semuanya ibrah. Nah,